Assalamualaikum Ustaz. Iya siap Pak Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita lanjutkan diskusi kita Ustaz, Iya, sharing betul. ya, mengisi waktu kosong ya, Iya. waktu luang di bulan suci Ramadan ini ya, berkaitan dengan kita sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan puasa. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustaz terkait dengan niat qodok puasa Pak Ustaz. Iya. Niat qodok puasa itu seperti apa Pak Ustaz? Apakah harus pada malam hari atau siang hari besoknya saya mau puasa gitu, atau seperti apa Pak Ustaz? Iya. Ya tergantung kepada hukum asal, Ustaz. Ya. Kalau qadha itu kan hukum pengganti ya, pengganti ketika meninggalkan kewajiban pertama. Ketika di kewajiban pertama itu kewajiban niatnya malam hari, di qadha pun sama. Nah, sehingga Al-Imam Al-Malibari, pemirsa ya, di dalam kitab Fathul Mu'in, ini semua santri pasti ngaji ini, Ustaz. Fathul Mu'in ini kitab yang paling familiar. Di situ wajibu tabyitun niyatil qadha. Jadi wajib memalamkan atau membaca di malam hari niat qadha puasa Ramadan. Ya kalau hukum niat qadha puasa sunnah misalnya, kan ada istilahnya sunnah yang diqadai Ustaz. Ada juga Ustaz, tapi hukum qadhanya juga sunnah. Karena sudah apa istilahnya, sudah istiqomah, biar nggak kehilangan nilai istiqomahnya maka diqadai. Ya sama, sampai zuhur juga waktunya gitu, Ustaz. Dengan syarat tidak makan apapun selama jenjang waktu dari tulung fajri shadiq hingga ke zuhur tadi gitu, Ustaz. Jadi sama Ustaz ya, kita harus betul-betul hati-hati di dalam urusan niat. Kalau qadha puasa Ramadan tolong di waktu malam. Dan tidak bisa ikut Imam Malik Ustaz. Misalnya ya Sebulan penuh. saya niat karena tadi ada perempuan haid 15 hari. Dimulai dari Selasa misalnya tanggal 1 Januari. Atau Maret, April ya, tanggal 1 April ya. Misalnya, diniatin saya niat 15 hari mau puasa. Gak bisa Ustaz, soalnya bukan Ramadan lagi. Iya. Gak boleh ikut Imam Malik. Namanya itu nanti talfik atau mencampur baurkan madhab yang tidak diperbolehkan agama Ustaz. Berarti harus tetap satu-satu ya Ustaz ya? Iya Ustaz, jadi harus satu-satu, harus ikut Imam Syafi'i ya, ikut Imam Syafi'i gitu. Meskipun gantinya tiap hari gitu ya, selama 15 hari ya. Gantinya tiap hari gak boleh Ustaz ikut Imam Malik gitu ya. Kalau memang mau ikut Imam Malik, maka puasanya pun harus versi Imam Malik. Kalau mau ikut Imam Hanafi, ya puasanya juga versi Imam Hanafi, nggak boleh dicampur-campur saat itu. Kalau mau ikut Imam Hambali, ya ikut Imam Hambali. Sama dengan kasus menikah, Ustaz. Ada menikah orang itu tidak ada walinya, tidak ada saksinya, Ustaz. Berduaan. Nah, itu akan ada katanya yang di madhab, di salah satu madhab yang 4, ada yang mengatakan boleh. Ya saya bilang, kalau sampean mau ikut madhab yang lain selain Imam Syafi'i yang mewajibkan ada wali dengan saksi, bukan cukup berdua, ya sampean harus versi nikahnya semuanya mengikuti madhab itu. Mana dia ngambil enak-enaknya saja, nggak boleh. Tapi kan yang tadi apa namanya, yang cuman berdua tok, yang nggak ada saksi, nggak ada wali, kayaknya gampang. Tapi ada syarat berikutnya, dia harus keliling kampung ngomong, nih istri saya, nih istri saya, kan sama aja berat juga. Gitu. Artinya saya setuju Ustaz tadi menyampaikan bahwa kalau ikut A, ya ikut semua aturan A gitu ya. Gitu. Ikut B, ikut aturan B. Kayak orang kerja di departemen A, yang ngikutin aturan departemen A, jangan ngikutinnya departemen B dan sebagainya. Gitu Pak Ustaz. Jadi terima kasih Pak Ustaz, ini sangat bermanfaat. Jadi teman-teman juga bisa paham ya bahwa niat puasa qadha ya atau mengganti puasa juga sama ya di waktu malam, dan apa namanya kewajiban melaksanakan puasanya sama ya, dari pagi sampai dari keluarnya fajar sampai terbitnya matahari sama kegiatannya. Seperti itu Ustaz ya. Giliran yang enak diambil, giliran yang gak enak ditinggal. Haram begitu. Haram itu nanti dosa itu sama dengan siksa. Nauzubillah. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.